Kota Depok, distrik selalu berusaha memberikan layanan terbaik. Kita pada sesi paparan pada forum Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Depok tahun 2024 dengan tema memantapkan kolaborasi dalam transformasi pendidikan di era digital guna menyukseskan Merdeka Belajar. Untuk itu langsung kami panggil saja 4 narasumber yang telah hadir di ruangan kita. Yang pertama kami panggil Bapak Babai Suhaimi SE selaku Wakil Ketua Komisi D DPD Kota Depok. Kepada Bapak Babai dipersilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan di ujung sebelah sana. Kota Depok dipersilakan Pak untuk menempati tempat di sebelah Pak Babai Suhaimi. Dan kemudian kita panggil narasumber yang ketiga, Ibu Sri Wahyuningsih MPD, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Sri Wahyuningsih dipersilakan untuk tempat yang disediakan. Dan selanjutnya kami panggil pemateri yang keempat, Bapak Setio Iswoyo SIP selaku praktisi pendidikan, tim penulis panduan pembelajaran dan asesmen Puskusjar Beskap Kemendikbudristek. Dan yang terakhir kami panggil Bapak Sutarno SEMM, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok. Mohon izin beliau tadi sedang mengantarkan Pak Wakil berkerudung merah. Tadi gadis 10 ya. Memberi rasa getar dalam dada. Beri tepukan yang meriah bagi narasumber kita yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan kita pada hari ini akan dibuat dalam bentuk panel. Jadi nanti Bapak Ibu narasumber akan memaparkan materinya. Dan setelah selesai semuanya para materi, di akhir baru kita akan buka sesi tanya jawab. Sekali lagi, ini kita fokuskan kepada kegiatan dinas pendidikan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dadang, Kepala Bapeda Kota Depok, Ibu Sri Yuningsih dari Provinsi Jawa Barat, Bapak Sulistyo dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Pak Sekdis, Pak Tarno, Dinas Pendidikan Kota Depok, dan moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya lihat dari BMPS Kota Depok, Bunda Asri hadir, dari PGRI juga hadir, dari Bapak Camat hadir, Bapak Lurah mungkin juga hadir, Kepala Dinas ada yang mewakili, dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, kemudian dari Forum Genre, anak-anak milenial kita yang kemarin mengadakan kegiatan pendidikan pranikah bagi anak-anak muda kita, kemudian dari Forum Anak juga hadir, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anak-anak kita agar dia memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan tidak kalah pentingnya adalah mendidik, terdidik budi pekerti dan akhlakul karimah. Ilmu harus diberikan, agama juga harus dikuatkan. Ini barangkali bagian dari pertama. Pendidikan saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pemerintah, yang kedua lembaga pendidikan swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, pemerintah memiliki multifungsi dalam persoalan pendidikan. Dia juga sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, dia juga sebagai pelaksana pendidikan, dan dia juga sebagai pengawas pendidikan. Sebagai pembuat undang-undang, banyak sekali undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam persoalan penyelenggaraan pendidikan, termasuk undang-undang tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita daerah, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan? Tidak boleh Dinas Pendidikan Kota Depok membuat regulasi berkaitan dengan pendidikan dan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Daerah Kota Depok keluarkan harus mengacu dan harus berpayung hukum kepada undang-undang yang sudah ditetapkan. Ada undang-undang tentang guru dan dosen, ada peraturan pemerintah tentang kualitas pendidikan, ada peraturan pemerintah tentang penggunaan dana BOS, ada peraturan pemerintah berkaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya. Maka kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dan keluar dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada satu koreksi yang telah terjadi, Pak Sekdis, dan kita Komisi D sudah menyampaikan kepada Bapak. Kebetulan di sini ada Ketua BMPS, ada perwakilan yayasan yang hadir, perwakilan sekolah ada yang hadir. Selain dari BMPS, tidak ada. Ada, bukan negeri, swasta ya. Komisi D adalah ada pemberlakuan bahwa izin operasional sekolah 3 tahun sekali. Berdasarkan hasil kajian kami dari Komisi D ke berbagai daerah dan juga konsultasi ke berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini, saya merekomendasikan atas nama Komisi D agar kebijakan tersebut dicabut. Cukup izin operasional sekolah pada saat sekolah atau yayasan itu mendirikan sekolah. Karena jelas hal itu bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok ini. Juga ada laporan kepada kami Komisi D bahwa izin memimpin juga sama. Setahun sekali yayasan atau lembaga pendidikan swasta harus juga memperoleh izin dari Dinas Pendidikan kita terkait dengan berbagai macam pandangan. Dan ternyata di Jawa Barat sebagian besar hal tersebut sudah tidak diberlakukan. Walaupun juga masih ada yang memberlakukan, sebagai contoh Kota Bogor. Tetapi kalau berbicara tentang kewenangan sesungguhnya, maka izin memimpin sekolah swasta itu bukan ada pada kewenangan Dinas Pendidikan. Dan itu adalah kewenangan yayasan yang menyelenggaraan lembaga pendidikan swasta, maka tidak perlu untuk dilakukan proses itu karena hal tersebut tentu sudah ada mekanismenya. Itu berkaitan dengan perundang-undangan kita yang berlaku, berkaitan dengan persoalan perguruan swasta. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintah selaku penyelenggara pendidikan, di dalamnya ada guru, baik guru negeri maupun guru swasta yang tetap di dalam pantauan pemerintah daerah. Saya ingin menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak problematika yang memang harus kita selesaikan berkaitan dengan persoalan guru. Untuk itu, berdasarkan hasil dari apa yang kami lakukan, pertama, bahwa penempatan guru, penempatan dan pengangkatan kepala sekolah menjadi kata kunci keberhasilan pendidikan itu. Diupayakan sedemikian merupa Pak Sekdis. Parameter menetapkan seorang guru untuk jadi kepala sekolah. Seorang guru ditempatkan di SDA, SDB, di SMA, di SMPA, SMPB. Mengapa? Jangan sampai guru dan kepala sekolah memiliki motivasi lain, dia bekerja dan berbuat bukan untuk kepentingan dunia pendidikan lain. Jika ini konsepsinya, bahaya bagi dunia pendidikan kita. Berikan seindah mungkin guru-guru ASN yang ada untuk bisa mengajar, dan jangan buat tekanan-tekanan yang membuat mereka tidak enjoy, yang berdampak kepada dunia pendidikan kita di Kota Depok ini. Operator sekolah misalnya, dengan kepala sekolah, kita juga banyak pengaduan
berkaitan dengan hal tersebut, tentu ini harus menjadi jalan keluar dan solusi yang terbaik yang akan bagi dinas pendidikan, agar dinas pendidikan betul-betul bisa menempatkan guru, operator, kepala sekolah dan seterusnya dalam komponen penyelenggaraan pendidikan yang sebaik mungkin. Yang ketiga, pemerintah selaku penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok berdasarkan hasil bahwa pemerataan lembaga pendidikan negeri yang ada di setiap kecamatan masih belum adil dan merata. Mengenai janji wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk membangun setiap lembaga pendidikan, satu kecamatan, satu sanawiyah, satu kecamatan ada taman, satu SMP, ini perlu untuk kita tegaskan. Sehingga dengan sistem zonasi yang ada, masyarakat betul-betul bisa mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah negeri yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Kita ada kecamatan yang menumpuk dan ada kelurahan yang menumpuk karena faktor tanah. Itu yang pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Tamrin pada saat dulu kami sedang melakukan koordinasi. Kenapa di satu kelurahan yang penduduknya lebih sedikit ketimbang kelurahan lain, tapi sekolah SMP-nya ada 2. Contoh Bedahan saja misalnya, ada SMP negeri 5, ada SMP negeri 10. Di kelurahan Pasir Putih yang penduduknya lebih banyak dari kelurahan Bedahan, tidak ada SMP negeri. Cipayung, kelurahan Cipayung, kelurahan saya, ditumpuk 2 sekolah, sementara Ratu Jaya Bojong Pondok Kero penduduknya lebih banyak dari Cipayung. Alasannya tanah. Maka saya ingin tegaskan, tidak ada alasan bagi pemerintah jika memang tanah harus beli untuk mendirikan yang kan SMP negeri tersebut. Jangan lagi tanah dijadikan alasan untuk tidak bisa membangun SMP negeri. Namun demikian yang perlu menjadi catatan bagi kita Dinas Pendidikan, pemerintah Kota Depok, keberadaan SMP negeri berdampak kepada PPDB terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh swasta. Dan ini problematika hampir di seluruh Indonesia, termasuk juga kita di Kota Depok. Melakukan kajian di sana, saya berharap pertama, tugas pemerintah adalah mengayomi masyarakat tidak mampu agar anaknya betul-betul bisa memperoleh pendidikan yang seharusnya. Artinya apa? Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, prioritaskan masyarakat miskin untuk bisa diterima di SMP SMA negeri di Kota Depok ini, Bu Sri Yuningsi, kan dari provinsi ini. Jangan sampai nanti orang kaya lebih banyak masuk ke SMP negeri, orang miskin masuk ke swasta tapi biayanya tidak mampu. Akhirnya terjadi banyak sekali masyarakat kita yang putus sekolah dan tidak bisa masuk sekolah negeri, tidak masuk sekolah. Yang kedua, di Surabaya harus kita jadikan contoh juga. Ketika Dinas Pendidikan sudah memiliki data orang miskin dalam satu angkatan pendidikan, kemudian sudah diserap oleh SMP negeri, tersisa belum terlayani, maka yang tersisa itu Pak Sekdis harus diserahkan kepada sekolah swasta agar sekolah swasta tersebut bisa menerima anak-anak miskin tadi. Dengan catatan tentunya, bagi sekolah swasta yang menerima anak miskin itu harus dikasih reward, dikasih penghargaan, dikasih kelebihan, sebab jelas biaya pendidikan itu yang akan sangat tinggi. Seperti itu, selain dana BOS, selain beasiswa miskin tadi. Ini pemerintah selaku penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah harus memperhatikan baik guru negeri itu tersendiri dari kesejahteraannya, terlebih-lebih guru-guru swasta perlu dialokasikan anggaran khusus perhatian lebih dalam upaya peningkatan anak-anak kita belajar. Terakhir, tadi Bapak Wakil Wali Kota menyinggung persoalan ijazah yang ditahan.
Saya ingin mengatakan bahwa mungkin Pak Wakil Wali Kota kurang mendapatkan informasi utuh tentang persoalan kenapa ada ijazah yang tertahan. Ijazah yang tertahan oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta adalah bukan mereka anak orang miskin yang telah di-cover melalui dana KDS, 3 juta untuk SMP, 2 juta untuk SD dan madrasah, dan 2 juta untuk SMA. Mereka yang ijazahnya tertahan itu adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki konsentrasi kepada anaknya, bagaimana anaknya memperoleh pendidikan yang baik. Artinya apa? Bukan salah pada sekolah swasta, tapi lebih kepada bagaimana pemerintah Kota Depok bersama kita DPRD mendorong agar masyarakat jangan sampai anaknya tidak bayaran. Karena survei saya, anak tidak bayaran, tapi giliran motor bisa lunas 3 tahun. Betul tidak? Untuk itu, ini kita perlu cari solusinya. Kalau di Kota Bogor, Pak Sekdis kemarin dengar sendiri, pemerintah melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah dan anak-anak, kenapa dia tidak bayaran, kenapa ijazahnya tidak ditebus. Sehingga kebijakan pemerintah Kota Bogor, Pak Wali Kota Bogor, bagi masyarakat yang memang patut dibantu, maka ijazahnya itu dibayarkan melalui APBD sehingga sekolah swasta terbantu dan tidak ada lagi ijazah tertahan di sekolah yayasan tersebut. Ini perlu kita cari formulanya, Pak Sekdis, yang agar APBD, intervensi APBD kita terhadap persoalan yang tadi ijazah-ijazah yang tertahan itu yang akan bisa teratasi dengan baik dan sekolah swasta bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terakhir berkaitan dengan persoalan pemerintah, tadi Pak Wakil Wali Kota menyinggung beasiswa. Berapa menit lagi, Pak? Oke. Beasiswa adalah sesuatu yang sangat diharapkan betul dan pemerintah wajib menyiapkan itu sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi. Bicara prestasi tentu secara umum bisa diperoleh oleh orang kaya dan bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak mampu. Kalau tadi dikatakan bahwa banyak orang yang tidak mampu itu anaknya tidak mau ke perguruan tinggi dan tidak mau masuk ke perguruan tinggi, sehingga mindset kepada orang tua dan anak itu lebih bagus kuliah di universitas yang notabene mencetak dan mendorong mereka yang akan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini sebuah mindset yang perlu kita perbaiki, sebab pendidikan adalah bukan menciptakan kerja, bukan menjadi pekerja, tapi bagaimana berpikir hidup yang akan bisa bahagia sehingga pekerjaan apa saja bisa dilakukan ketika ilmu sudah didapatkan. Kalau memang betul hasil kajian dari pemerintah kota melalui dinas pendidikan bahwa banyak orang yang tidak mampu, anaknya tidak mau ke perguruan tinggi negeri atau tidak mau masuk ke perguruan tinggi, maka dinas pendidikan sudah harus membidik dari awal anak-anak yang tidak mampu, miskin ini berprestasi, kemudian dia berprestasi juga di SMA, langsung daftarkan oleh pemerintah Kota Depok sendiri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Depok. Itu caranya. Sebab mohon maaf, bicara tentang perguruan tinggi, kalau sudah UI namanya, ya Saudara, itu sudah memiliki nilai yang berbeda dan memiliki yang kan apa itu pandangan yang berbeda dan kesempatan pun yang kan di berbagai dunia usaha nilainya berbeda. Artinya apa? Jangan biarkan orang miskin anaknya berprestasi, dia putus asa setelah lulus SMA atau SMK, dia tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi. Maka dinas pendidikan harus punya data berapa banyak anak yang seperti itu, sehingga tidak lagi harus menunggu anak atau orang tua yang mendaftarkan. Dinas pendidikan yang bekerja daftarkan masuk